Benih Rahasia Sang Pewaris episode 57. Senyum Artando sedikit menegang saat mendengarnya, tetapi dia segera menjawab, "Kenzo, ini putriku, Bella." "Halo, Nona Bella." "Hai, Tuan Muda Kenzo." "Saya Bella," jawab Bella sambil tersenyum. "Bella, kamu boleh masuk dulu. Aku akan bicara sebentar dengan Kenzo." Artando menghadap Bella dan berkata. "Tentu saja, Ayah," jawabnya sambil tersenyum. Artando tak kuasa menahan diri untuk menggenggam tangan Kenzo dengan ekspresi rumit. "Kenzo, Bella adalah anak haramku yang baru saja kuakui. Tolong jaga dia di masa depan." Kenzo mengerti perkataan Artando dan mengangguk. "Aku akan melakukannya." Karena hampir semua tamu telah tiba, makan malam pun dihidangkan. Shira melihat Kenzo kembali ke tempat duduknya, dan Vano juga ada di sana. Ia bahkan datang dan menyapa Shira lebih awal. Semua hidangan untuk malam ini sudah tersaji di atas meja. Setiap hidangan memiliki makna keberuntungan tersendiri. Bahan-bahannya juga segar, menggugah selera, dan dapat dinikmati semua orang. Shira sedang menyuapi Leon dengan bantuan Adam, sementara Livy terus menatap Kenzo, seolah tengah mengharapkan sesuatu. Nindya juga melihat ini, dan dia mengejek Livy dalam hati. Apakah dia juga mengincar Kenzo? Saat Shira sedang sibuk makan malam, suara berat seorang pria tiba-tiba bergema di belakangnya. "Tuan Nugraha, izinkan saya bersulang untuk Anda." Shira tidak menoleh, tetapi dia tahu persis siapa yang ada di belakangnya. Lebih jauh lagi, telapak tangan pria itu berada punggungnya, membelainya dengan aneh dan memancarkan kehangatan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Namun, semua orang di meja itu tidak menyadari hal itu, karena mereka sibuk menanggapi Kenzo. Shira harus berdiri bersama yang lain juga, tetapi telapak tangan di punggungnya tetap menempel. Dia terlalu malu untuk menatapnya. "Halo hadirin sekalian, mohon maaf atas ketidaksopanan saya dalam melayani tamu," kata pria itu dengan suara yang dalam dan parau. "Sama sekali tidak. Semua orang di meja ini adalah para tetua keluarga Wiharja. Menghadapi pilar muda keluarga saat ini, mereka dipenuhi dengan kesopanan dan rasa hormat." Bersamaan dengan itu, tangan Kenzo yang tadinya berada di punggung Shira, berpindah ke bahu Shira dan berbisik pelan di telinganya, "Jaga mereka baik-baik, Shira." Wajahnya langsung memerah. Kata-katanya memiliki arti lain. Kenzo tidak melihatnya sebagai tamu, tetapi sebagai anggota keluarganya. "Tuan Wiharja, kamu tampak tampan malam ini." Leon memujinya. "Begitu juga denganmu." Kenzo membungkuk dan mengusap kepala Leon dengan telapak tangannya yang besar. "Aku akan bermain denganmu nanti." "Oke." Leon mengangguk penuh pertimbangan. Kemudian, Kenzo pindah ke meja lainnya. Shira hanya menatapnya ketika dia pergi dan dia menyadari bahwa Vano sebenarnya mengikuti Kenzo. Meskipun Kenzo membawa Vano bersamanya, jelas bahwa dialah satu-satunya pilar keluarga Wiharja. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan kesepiannya di tengah suasana yang ramai. Hatinya terasa sakit saat menyadari bahwa pria itu satu-satunya yang mengurus Wiharja Group. Orang luar hanya melihat sisi glamornya, tetapi siapa yang bisa mengerti seberapa besar usaha yang telah dia lakukan dan betapa kesepiannya dia. Bahkan makanannya terasa pahit baginya sekarang. Ketika Shira menatapnya lagi, dia menyadari bahwa Kenzo masih dominan meskipun sendirian, seolah-olah dia memiliki dunia di belakangnya. Sementara itu,
Kenzo telah tiba di meja Nindya. Karena semua orang di meja ini adalah generasi muda keluarga Wiharja, ia bersulang dengan penuh hormat dan pergi setelah beberapa kali menyapa dengan tidak penting. Nindya bahkan tidak sempat membanggakan betapa dekatnya ia dengan Kenzo. Nindya, karena kamu sangat dekat dengan keluarga Wiharja, apakah kamu kenal dengan Kenzo? Tanya Livi penasaran. Semuanya yang kumiliki sekarang adalah pemberiannya. Bagaimana menurutmu? Nindya menjawab dengan sombong. Apa? Apa kau sedekat itu dengannya? Kalau begitu, Livi terdiam mendengarnya karena rasa iri dan cemburu mulai memenuhi hatinya. Nanti aku ceritakan lebih lanjut. Nindya tidak mau menjelaskan lebih lanjut di meja makan. Tapi Livi tetap terkejut dan iri dengan kata-kata Nindya. Apa yang disembunyikannya dariku? Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Nindya tidak takut memberitahu Livi tentang hubungannya dengan Kenzo juga karena Livi tidak akan pernah punya kesempatan untuk menghubungi Kenzo. Selain itu, Livi adalah orang yang bodoh. Nindya bisa dengan mudah mengarang sesuatu untuk membodohinya. Semua tamu telah menyelesaikan makan malam mereka pada pukul 8 malam dan saatnya menuju ke aula perayaan ulang tahun untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Vano datang untuk membawa Leon pergi dan Shira mengikuti Adam keluar dari ruang makan. Aula perayaan ulang tahun sudah diramaikan alunan musik yang meriah dengan lampu yang menyala-nyala sementara semua tamu berbincang dengan riang. Secara keseluruhan, itu adalah suasana yang menggembirakan. Para tetua, yang merupakan kerabat dekat keluarga Wiharja, adalah orang pertama yang mengucapkan selamat kepada Helena. Sementara mereka melakukannya, Shira tiba-tiba ingin berjalan-jalan keluar untuk menenangkan pikirannya. Ayah, kalian semua pergi dulu. Aku akan ke sana nanti. Kemudian, Shira memilih jalan yang tidak terlalu ramai dan menyusurinya. Malam itu, langit tampak menakjubkan. Setelah terbiasa dengan hiruk-pikuk kota, rasanya menyenangkan berada di villa yang luas dan lapang ini untuk sementara waktu. Suara hiruk-pikuk di belakangnya perlahan menghilang. Ia terkejut melihat seekor kunang-kunang di tepi danau setelah berjalan beberapa menit. Ia tidak pernah melihatnya selama lebih dari 10 tahun, jadi ia tidak bisa tidak mengikutinya. Saat dia mendekati villa lain di dekatnya, dia mendengar suara seorang pria yang terdengar familiar baginya saat dia bertanya dengan dingin, "Kenapa kamu di sini?" Keluar. Mendengar itu, Shira menghentikan langkahnya. Apakah ini Kenzo? Dia ada di sini? Shira panik saat itu dan tanpa sadar bersembunyi di bawah jendela. Di luar jendela yang terbuka, suara di dalam villa dapat terdengar dengan jelas. "Keponakanku tersayang, apakah kamu tidak lagi mengakui aku sebagai pamanmu?" Itu adalah suara seorang pria paruh baya. "Aku tidak akan membiarkanmu merusak pesta ulang tahun nenekku. Keluar sekarang juga." Suara Kenzo mencerminkan peringatan sekaligus kemarahannya. "Nenekmu juga ibu tiriku. Jadi aku harus menunjukkan rasa hormatku padanya. Jangan halangi aku, ya." Suara lelaki itu terdengar seperti memohon pada Kenzo. Namun, Kenzo tetap bersikap sangat tidak bersahabat terhadap pria itu. "Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menemuinya. Keluarga Wiharja juga tidak punya tempat untukmu. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam jika kau bersikeras. Aku ingat menggendongmu dalam pelukanku saat kamu masih kecil bertahun-tahun yang lalu. Lebih dari 2 dekade telah berlalu, dan kau telah tumbuh menjadi kepala keluarga Wiharja. Sekarang aku sangat bangga padamu."
Dengan memanfaatkan ikatan keluarga mereka, pria itu berusaha mendapatkan simpati Kenzo. Ia kemudian terus memohon, "Tolonglah pamanmu ini, Kenzo. Biarkan aku menemui nenekmu. Aku hanya butuh 10 menit. Biar ku katakan sekali lagi. Keluar." Nada bicara Kenzo dingin dan tak kenal ampun. "Kamu," pria itu menahan amarahnya. Meskipun bersembunyi di bawah jendela di luar, Shira dapat merasakan ketegangan di dalam villa. "Apa kau benar-benar ingin bersikap tidak berperasaan seperti ini, Kenzo? Aku masih bagian dari Wiharja dan, terlebih lagi, pamanmu. Bagaimana kau bisa bersikap tidak sopan padaku? Keluarga Wiharja tidak punya orang seperti itu." "Bagiku, kau bukan siapa-siapa," jawab Kenzo datar. "Baiklah. Apa yang kau katakan hari ini akan terukir dalam pikiranku. Kau pasti akan menyesalinya," teriak Ruben, diikuti suara pintu dibanting. Suara itu mengejutkan Shira yang tengah bersembunyi di luar. Lalu ia menginjak sehelai daun kering dan menimbulkan suara gemerisik kecil. "Keluarlah sekarang, siapapun dirimu." Suara Kenzo yang tidak tertarik terdengar dari dalam. Shira ingin pergi, tetapi ia begitu tercengang oleh kata-katanya sehingga jantungnya berdebar kencang lagi. Akibatnya, ia tidak punya pilihan selain menjawab, "Ini aku, Shira." Mengikuti kata-katanya, sebuah sosok muncul di dekat jendela. Suara Kenzo melembut saat dia menatapnya dengan heran. "Kenapa kamu di sini? Jika aku bilang aku tidak bermaksud menguping, apa kamu akan percaya?" Tanyanya malu. Situasinya terlalu canggung baginya. Mendengar itu, Kenzo tersenyum lembut. "Tentu saja. Masuklah." Shira masuk melalui pintu utama dan mendapati bahwa hanya Kenzo yang ada di villa itu. Sambil duduk di sofa, dia menyalakan sebatang rokok dan mulai merokok. Jelas, suasana hatinya sedang tidak baik. "Maafkan aku. Seharusnya aku tidak menguping. Aku janji tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun," katanya sambil mengangkat telapak tangannya. Lagi pula, tidak ada yang perlu dikatakan tentang ini. Melihat itu, Shira mematikan rokok yang baru saja dinyalakannya dan berkata, "Jalan-jalanlah denganku." Kenzo dia pun menurut. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak bambu yang sepi menuju hutan bambu dengan beberapa lampu remang-remang. Melihat tubuh tegak pria itu di depannya, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia adalah saudara tiri ayahku yang diusir dari keluarga 20 tahun yang lalu. Shira mengerutkan bibirnya mendengar itu. "Aku tahu. Nenekmu bercerita tentang dia tadi siang. Orang tuamu meninggal karena dia, kan?" Kata-kata Shira membuatnya terkejut. Sambil berbalik, Kenzo berkata, "Nenekku benar-benar memperlakukanmu seperti keluarganya." Itu membuat wajah Shira memerah, karena dia tahu bahwa Helena memang bersungguh-sungguh. "Orang tuaku terbang ke luar negeri untuk mengatasi kekacauan yang diciptakannya, tetapi helikopter itu jatuh dan merenggut nyawa mereka berdua," katanya sambil mengangkat kepalanya. Cahaya menyinari wajah Kenzo, mencerminkan kesedihannya. Hati Shira sakit untuknya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Namun, tindakan dapat mengungkapkan apa yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Shira mengulurkan tangannya dan memegang lengannya, tatapannya menunjukkan perhatiannya yang tersirat padanya. Setelah itu, Kenzo menatap tangannya dan segera menggenggamnya, tangan satunya memegang pinggangnya. Mereka saling berdekatan dengan erat. Hal itu membuat Shira gugup,
tetapi dia tidak melepaskan diri darinya. Kenzo menatapnya dengan mata yang menyala-nyala, begitu memikat sehingga wanita manapun akan jatuh cinta padanya hanya dengan melihatnya. Dan itu juga termasuk Shira. Dia bukan patung tanah liat atau boneka, dan hatinya, seperti hati orang lain, akan tergerak. Terutama sekarang, ketika pria ini sedang rapuh dan sangat membutuhkan penghiburan dari seseorang. Kenzo mendekatinya dengan kepala dimiringkan sedikit, dan Shira tidak membutuhkan pria ini untuk memberitahunya apa yang akan dia lakukan. Mungkin cahaya, atau bulan, atau Kenzo sendiri yang membuatnya terpesona. Lengan kokoh itu melingkari pinggangnya, dan setiap napas yang diambilnya dipenuhi dengan aromanya yang menggoda. Namun, Shira sangat sadar bahwa apa yang dilakukannya salah. Shira seharusnya mendorong Kenzo menjauh, tetapi tubuhnya membeku seolah-olah seseorang telah menekan tombol stop padanya. Gelombang panas naik dari tubuhnya dan mencapai pipinya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan ciuman Kenzo jatuh padanya. "Kenzo, jangan lakukan ini." Saat bibirnya hendak mencapai bibirnya, Shira berusaha setengah hati untuk menghentikannya. Namun Kenzo tampaknya tahu bahwa penolakannya tidak mencerminkan perasaannya yang sebenarnya. Sudut bibirnya melengkung ke atas, dan dia menempelkan bibirnya di bibir wanita itu. Hutan bambu itu damai, dan suara-suara teredam dari aula perjamuan adalah satu-satunya yang sampai ke telinga mereka, tetapi itu tidak masalah. Kepala Shira berada di dada pria itu yang hangat dan berotot, dan dia bisa merasakan jantung pria itu berdetak kencang di dadanya. Rasanya aman namun berbahaya. Shira memberikan rasa aman sekaligus memancarkan rasa bahaya. Bintang-bintang di langit bertaburan di hutan bambu. Dan di dalam hutan, seorang pria mencurahkan hati dan jiwanya kepada wanita dalam pelukannya. Pada saat itu, pikiran Shira beralih antara dua keadaan yang berbeda. Yang satu membuat pikirannya kosong dan pusing, tetapi yang lain seperti mimpi dan mempesona. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam lebih dalam ke dalam mimpi indah yang dibawa Kenzo kepadanya. Ciuman ini telah membuat hatinya bergejolak. Dia merasa malu sekaligus manis. Bagi Kenzo, kehangatan dan wangi tubuh Shira menjelma menjadi terapi yang menenangkan, membuatnya ketagihan dan tak mau melepaskannya. Terlebih lagi, perasaan ini mengingatkannya pada malam 5 tahun lalu, tetapi dia segera menepis pikiran itu. Saat ini, dia tidak ingin memikirkan aroma wanita lain saat dia menciumnya. Akhirnya, saat Shira merasakan melalui pakaiannya bahwa Kenzo menjadi lebih berbahaya, ia segera tersadar. Malam ini adalah pesta ulang tahun Nyonya Tua Wiharja, dan tidak pantas untuk berciuman dalam suasana seperti ini. Jadi, dia mendorongnya sedikit. Kenzo melepaskannya dan menempelkan dahinya ke dahi wanita itu. Mata hitamnya memantulkan wajah wanita itu yang memerah saat pria itu berkata dengan suara serak, "Jangan jatuh cinta pada siapapun selain aku." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.